Selamat malam, perkenalkan nama saya Yosefina Dera Malawala, NIM 2023720126, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan tentang ilmu filsafat. Saya mengambil bab 5, yaitu sarana berpikir ilmiah. Yang akan saya bahas di sini adalah statistika. Konsep statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelaah dalam suatu populasi tertentu. Statistika yang relatif sangat mudah dibandingkan dengan matematika. Dia berkembang dengan sangat cepat, terutama dalam dasawarsa 50 tahun belakangan ini. Pengajaran filsafat ilmu itu memberikan landasan yang lebih jelas tentang hakikat dan peranan statistika. Di dalam kehidupan, dalam masyarakat juga dibutuhkan ilmu filsafat. Agar dengan ilmu filsafat, masyarakat bisa berpikir secara jernih, berpikir secara ilmiah. Itu adalah manfaat dari kita belajar ilmu filsafat. Yang berikut, statistika dan cara berpikir. Di sini, cara berpikir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, cara berpikir induktif. Cara berpikir induktif adalah sebuah metode pemikiran yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa-peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Oleh karena itu, logika induktif lebih bersifat umum yang dilakukan melalui pengamatan, fakta, dan data. Contoh dari logika induktif adalah setiap kali hujan, jalanan akan basah. Itu artinya kesimpulan kita bahwa jalanan basah itu penyebabnya adalah hujan. Jadi itu merupakan salah satu cara berpikir secara induktif. Ada lagi contohnya. Kita sebagai manusia, jangankan sebagai manusia, sebagai hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan. Itu artinya manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makanan supaya bisa hidup. Itu juga merupakan salah satu berpikir secara induktif. Yang kedua, berpikir secara deduktif. Berpikir secara deduktif adalah suatu jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang logis berdasarkan asumsi yang telah diakui atau dianggap benar sebelumnya. Contoh dari berpikir atau berlogika deduktif adalah setiap manusia pasti meninggal. Itu artinya saya, teman saya, dan siapapun itu suatu saat akan meninggal. Itu merupakan cara berpikir deduktif. Atau juga saya sering berolahraga. Itu juga menyimpulkan bahwa tubuh saya sehat karena saya sering berolahraga. Itu juga masuk dalam cara berpikir deduktif. Logika lebih banyak dihubungkan dengan matematika dan jarang sekali dihubungkan dengan statistika. Padahal hanya logika deduktif yang berkaitan dengan matematika, sedangkan logika induktif justru berkaitan dengan statistika. Jadi, jika kita belajar matematika, itu kita belajar tentang logika deduktif. Tapi jika kita belajar tentang kehidupan, itu cara berpikir kita yang bilang cara berpikir kita yang baik, yang secara dengan fakta nyata, itu adalah cara berpikir induktif. Itu masuk dalam statistika, begitu. Dengan hal ini menimbulkan kesan seakan-akan fungsi matematika lebih tinggi dibandingkan dengan statistika dalam penelaahan keilmuan. Secara hakiki, statistika mempunyai kedudukan yang sama dalam penarikan kesimpulan induktif seperti matematika dalam penarikan kesimpulan secara deduktif. Dengan demikian juga, penarikan kesimpulan deduktif dan induktif keduanya mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dalam penelaahan ilmuwan. Yang berikut adalah
karakteristik berpikir induktif. Kesimpulan yang di dalam berpikir deduktif merupakan suatu hal yang pasti, di mana jika kita mempercayai premis-premis yang dipakai sebagai landasan penalarannya, maka kesimpulan penalaran tersebut juga dapat kita percaya kebenarannya sebab kita mempercayai premis-premis terlebih dahulu. Hal ini tidak berlaku dalam kesimpulan yang ditarik secara induktif. Meskipun premis yang dipakainya adalah benar dan penalaran induktifnya adalah sah, namun kesimpulannya mungkin saja salah. Logika induktif tidak memberikan kepastian, namun sekadar tingkat peluang bahwa untuk premis-premis tertentu dapat ditarik. Contohnya begini, jika bulan Oktober tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu begitu, hujan selalu turun, maka kita tidak bisa memastikan bahwa bulan Oktober tahun ini hujan juga akan turun. Itu adalah salah satu cara berpikir induktif juga, masuk di dalam statistika. Jadi kesimpulan yang kita tarik dalam hal ini hanyalah pengetahuan mengenai tingkat peluang untuk hujan dalam tahun ini. Statistika merupakan juga pengetahuan yang memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan secara induktif berdasarkan peluang tersebut. Dasar dari teori statistika adalah teori peluang, yang merupakan cabang dari matematika, sedangkan statistika sendiri merupakan disiplin tersendiri. Menurut bidang pengkajian statistika dapat kita bedakan sebagai statistika teoretis dan statistika terapan. Statistika teoretis merupakan pengetahuan yang mengkaji dasar-dasar teori statistika, dimulai dari teori penarikan contoh, distribusi, penaksiran, dan peluang. Itu termasuk di dalam statistika teoretis. Sedangkan statistika terapan merupakan penggunaan statistika teoretis yang disesuaikan dengan bidang tempat penerapannya. Di sini diterapkan dan dipraktikkan teknik-teknik penarikan kesimpulan seperti bagaimana cara mengambil sebagian populasi sebagai contoh, bagaimana cara menghitung rentangan kekeliruan, bagaimana menghitung harga rata-rata dan sebagainya. Itu termasuk di dalam statistika terapan. Penelitian pada dasarnya merupakan pengamatan dalam alam empiris apakah hipotesis tersebut memang didukung oleh fakta-fakta. Jika umpamanya kita mempunyai hipotesis bahwa orang muda suka musik pop namun tidak musik keroncong, maka kita harus melakukan pengujian untuk memperlihatkan bahwa hipotesis tersebut benar dengan jalan mengumpulkan fakta mengenai kesukaan musik orang-orang muda. Itu sedikit penjelasan pembahasan yang saya belajar dari ilmu filsafat tentang sarana berpikir ilmiah yang termasuknya dalam statistika. Sekian dan terima kasih.